Selamat datang di Wong Rapa 96. Like, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Hanya Dia yang pantas dipuji. Hanya Dia yang layak disanjung. Semua keberhasilan seseorang karena Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu. Pemirsa rahimakallah, semua ingin berhasil, semua ingin sukses dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan menuntut ilmu, mencari rizki, membina rumah tangga. Tapi ternyata ada sebagian orang yang memiliki keinginan tapi tidak melakukan langkah-langkah yang seharusnya ditempuh oleh dia untuk meraih keberhasilan itu. Dulu kita punya guru mengingatkan kita dengan sebuah kata-kata mutiara yang indah. Dia mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Kau menginginkan keselamatan, kau menginginkan keberhasilan, tapi engkau tidak meniti jalan-jalan menuju kesuksesan itu sendiri. Ketahuilah, sesungguhnya perahu itu tidak berjalan di atas pasir. Dia berjalan di atas air. Maka tatkala seorang mengharapkan untuk berhasil, tapi dia tidak meniti lorong-lorong menuju keberhasilan itu, maka dia tidak akan pernah mencapai keberhasilan itu. Kemudian dulu tuh awal kita ngaji, awal kita mondok tuh, pas di pelajaran mahfuzat, guru kita mencatat di papan salah satu kata-kata mutiara yang harus dihafal, yaitu man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, niscaya dengan izin Allah dia akan berhasil. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara bersungguh-sungguh. Karena memang Allah Jalla Jalaluhu tidak menurunkan emas dari langit. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan orang lahir langsung pandai. Enggak. Kita lihat proses yang harus dilalui oleh seorang anak agar dia bisa berjalan, agar dia bisa belajar, bisa mengaji, kemudian sukses dalam kehidupan ini. Maka itu sudah sunnatullah. Seorang dituntut untuk berusaha, untuk bersungguh-sungguh. Kita lihat bagaimana sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dia salah satu konglomerat ketika di Mekah. Namun tatkala Allah memerintahkan hijrah, maka Abdurrahman bin Auf meninggalkan semua hartanya demi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berangkat sampai ke kota Madinah, nggak bawa apa-apa. Harta semua yang dia miliki dia tinggal. Maka di kota Madinah dia dijadikan saudara oleh Nabi alaihi salatu wassalam bersama Sa'ad ibn Rabi', salah satu tokoh yang kaya raya yang berada di kota Madinah. Maka Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf,
Ya Abdurrahman, inna li zawjatain. Aku memiliki 2 istri. Kau pilih salah satu di antaranya, aku akan ceraikan. Setelah iddahnya selesai, kau nikahi dia. Dan aku memiliki kebun yang besar, separuhnya untukmu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Hati besar Sa'ad ibn Rabi', jiwa besar Sa'ad ibn Rabi', dia mau berbagi dengan saudaranya. Menemui jiwa yang juga besar, jiwa Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman mengatakan, barakallahu fi malika wa ahli. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan berkah kepada keluargamu dan kepada hartamu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq. Tunjukkan kepada aku di mana ada pasar di kota Madinah ini. Aku mau berusaha. Aku mau cari rezeki. Aku mau bersungguh-sungguh. Dan subhanallah, tidak berapa lama, man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Abdurrahman bin Auf tidak berapa lama setelah berdagang di pasar, ya, tanpa modal. Tapi dia bersungguh-sungguh. Apa yang dia miliki? Dia memiliki keahlian. Dia bisa menjualkan barang orang. Dia jualkan. Dia bersungguh-sungguh mencari. Dan Allah kasih rezeki. Setelah berlalu bulan demi bulan, tahun demi tahun, Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu orang paling kaya di kota Madinah An-Nabawiyah. Pemirsa rahimakallah, itu di bab dunia. Bagaimana dengan bab ilmu? Yang tentunya ilmu lebih mulia daripada harta. Sampai diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-ilmu yahrusu wa anta tahrusul mal. Subhanallah. Ilmu itu menjagamu. Adapun harta, kau jadi budaknya harta. Kau yang jagain harta itu. Bagaimana dengan ilmu? Sama. Menuntut ilmu pun, ingin menjadi seorang yang alim, menjadi ulama, maka dituntut untuk man jadda wajada. Dituntut agar dia bersungguh-sungguh, mengerahkan semua energi yang dia miliki, waktu yang dia miliki untuk meraih keberhasilan itu. Karena memang wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Kenyamanan, kelezatan itu tidak dapat diraih kecuali dengan bersusah. Kelezatan itu tidak dapat diraih kecuali dengan bersusah payah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Abbas? Habrul ummah wa turjumanul Quran. Beliau salah satu tokoh ulama, para sahabat yang paling terkenal. Ahli tafsir, ahli mentakwil Al-Quranul Karim. Bagaimana dia? Dia mengatakan, zalaltu taliban wa azaztu matluban. Zalal, aku hina tatkala aku harus belajar. Aku menuntut ilmu. Aku berpindah-pindah dari satu guru ke guru lainnya, meninggalkan keluarga demi meraih ilmu. Hina. Dia menanti gurunya di depan rumahnya, menyimak apa yang diucapkan gurunya. Ketika itu aku benar-benar merasa hina. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Azaztu matluban. Aku menjadi orang yang mulia, yang dicari oleh orang-orang. Mereka datang mau belajar. Karena apa? Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan berhasil. Coba kita lihat Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i itu anak yatim. Ditinggal mati bapaknya ketika beliau di perut ibunya. Tapi bagaimana anak yatim bisa seperti Imam Syafi'i? Bisa menulis kitab Risalah, bisa menulis kitab Al-Um, yang manfaatnya sampai hari ini. Kita ini di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i, kita tahu.
Dan bagaimana mereka dapat mengambil manfaat yang begitu besar dari salah satu anak yatim, Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Yang miskin, bukan anak orang kaya. Miskin Imam Syafi'i. Bahkan beliau itu mencari kertas di perkantoran ketika itu. Jadi kertas-kertas yang dibuang, beliau ambil, beliau nulis di belakangnya. Bahkan diriwayatkan beliau pernah duduk bersama gurunya Imam Malik. Beliau nggak punya kertas buat nulis. Beliau menulis pakai ludahnya di tangannya. Subhanallah. Gurunya mengatakan, nih kau main-main kau. Nulis di tangan mana bisa pakai ludah lagi. Kata Imam Syafi'i, aku nggak punya apa-apa memang. Tapi ternyata Imam Syafi'i menulis di tangannya dengan ludah dia. Tapi tulisan itu melekat di dalam hatinya, terukir di dalam hatinya. Karena apa? Karena beliau bersungguh-sungguh ingin menuntut ilmu, ingin belajar. Al-Imam Bukhari, subhanallah, dulu tuh nggak seperti sekarang. Orang mau belajar sekarang sampai subuh bisa terang, ada listrik, ada lampu. Coba lihat suasana di belakang saya nih, di kanan kiri saya. Seperti ini kira-kira dulu para imam belajar. Di malam hari, buku yang mereka baca itu tidak seperti sekarang yang sudah dicetak rapi, bagus, tulisannya indah. Mereka tulis dengan tangan, dengan sarana yang begitu minimnya. Tapi kok bisa Imam Bukhari mencatat ribuan hadis, bahkan puluhan ribu hadis di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, At-Tarikhul Kabir, Al-Adabul Mufrad, dengan lampu seperti ini, dengan obor. Dan sekarang dengan segala sarana yang ada, nggak ada yang bisa nyanyi Imam Bukhari. Dikatakan bagaimana Imam Bukhari yastayqidhu fi kulli laylah, tiap malam tuh bangun beliau, fayuqidus siraj, beliau hidupkan lampunya, lampu yang dari minyak itu dihidupin. Fayaktubu faidatan khatarat biqalbih, kemudian beliau mencatat faedah yang terbetik di hati dia catat. Setiap malam beliau bangun akthar min 20 marrah, lebih dari 20 kali. Untuk apa? Untuk mencatat faedah-faedah, yang faedah itu bisa dirasakan oleh kita sampai hari ini. Tapi kenapa kok sekarang nggak bisa? Kenapa dengan sarana yang lebih mudah ternyata orang malah terlena, tidur, waktunya dia habiskan untuk nonton televisi, bahkan tidak belajar kecuali tatkala malam ujian, sehingga yang dia dapat hanya ijazah, sebuah kertas yang nggak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau orang lain nemu ijazah itu di jalan tuh, nggak ada gunanya. Tapi kalau orang menemukan lembaran Sahih Al-Bukhari, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lembaran kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari, tentunya dia akan mendapatkan faedah yang besar. Pemirsa rahimakallah, ternyata kalau kita berpikir, banyak di antara manusia yang tidak berhasil itu karena kalah sebelum perang. Banyak di antara kita yang memiliki pemikiran-pemikiran negatif. Kadangkala sebelum dia bekerja, dia mengatakan, kayaknya aku nih nggak mungkin bisa berhasil di kota ini, nggak mungkin aku bisa diterima kerja di tempat ini, nggak mungkin aku bisa menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah, pelajaran matematika umpamanya. Nggak mungkin aku bisa menjadi seorang ustaz. Nggak mungkin aku bisa menjadi seorang pedagang. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin.
Subhanallah. Itulah yang menyebabkan seorang manusia akhirnya, itulah yang menyebabkan seorang manusia akhirnya tidak mau berusaha. Dari awal udah angkat tangan, belum perang, udah anak kalah lah, udah nggak bisa. Padahal kau harus tahu bahwa perjalanan 1000 kilometer yang ditempuh oleh para ulama, yang ditempuh oleh orang-orang yang sukses, itu bermula dari satu langkah. Kalau kau udah nggak mau ngelangkah, gimana kau akan sampai? Langkah, jalanin. Perkara nanti nggak berhasil, gagal, subhanallah, itu lebih baik daripada kau gagal sebelum mencoba. Dan kegagalan adalah pelajaran berharga untuk meraih kesuksesan. Pemirsa rahimakallah, berbincang tentang man jadda wajada, saya ingat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, mereka mengerahkan segala daya dan upaya di jalan kami untuk mendapatkan ridha kami, untuk mendapatkan anugerah kami, lanahdiyannahum subulana. Pasti kata Allah, kami akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan kami. Syaratnya bersungguh-sungguh, niatnya dibenerin. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beramal baik. Maka seorang mukmin dalam kehidupan ini, dia harus memasang niat dan tekad. Tapi nggak boleh nekat. Ada hitung-hitungannya. Karena ada sebagian di antara kita, bukan tekad yang dia miliki, tapi nafsu. Sehingga yang menimpa dia adalah kegagalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa rahimakallah, kemudian seorang muslim tatkala berhasil, tatkala apa yang dia cita-citakan dia dapat. Dari kecil dia berusaha untuk menjadi seorang dokter. Dari kecil dia berdoa atau dia berusaha dengan sekuat tenaga belajar, berpindah dari satu sekolah ke sekolah lainnya untuk menjadi profesor. Maka tatkala engkau berhasil, jangan sombong, jangan GR, seakan-akan yang kau dapatkan itu karena usahamu. Subhanallah. Jangan lupa bahwasanya seorang hanya memiliki kewajiban berusaha. Sukses dan tidak sukses itu urusan Sang Pencipta. Dialah yang memberikan kesuksesan kepada kita. Usaha bisa sama, bisa sama. Kita melihat bagaimana orang yang sama-sama di bangku sekolahan, yang sama-sama berusaha buka warung umpamanya, yang satu Masya Allah berhasil, yang satu nggak berhasil. Jangan berkata seperti perkataan Qarun. Kita tahu bagaimana Qarun mendapatkan kekayaan yang mungkin kita nggak bisa bayangin tuh kekayaan Qarun. Bagaimana kunci gudang-gudangnya itu dipikul jemaah. Bisa antum bayangin? Kuncinya doang, bukan emas yang dipikul. Apalagi dulu tuh bukan kertas tuh hartanya tuh, emas beneran, berlian. Masya Allah, dipikul tuh. Tatkala dia diajak kepada Allah, diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk dekat kepada Allah, apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata dia tuh, aku mendapatkan harta ini, aku bisa sukses seperti ini karena apa?
Ana ilmin indi. Karena aku punya ilmu. Aku bisa berusaha. Aku bisa bekerja. Aku tahu caranya mengumpulkan harta. Dia lupa. Kalau semuanya itu pemberian ilahi, maka apa yang terjadi? Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Allah buka itu bumi. Allah pecahkan itu bumi. Kemudian dia ditelan oleh bumi. Bukan cuma dia, hartanya semua ditelan oleh bumi. Tatkala seorang terlalu percaya diri sehingga lupa kepada ilahi. Nggak apa-apa kita percaya diri. Kita dalam artian Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan anugerah kepada kita, tapi tetap semuanya Allah Jalla Jalaluh. Kita berusaha, kita disuruh berusaha. Menuntut ilmu pun seperti itu. Dan tetap manjadda wajada. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala kita melihat juga sebagian orang merasa berat belajar matematika. Ya dia udah kayaknya nggak mampu nih. Sekali, dua kali, subhanallah. Sebagian ulama itu baca 40 kali. Kalau mungkin engkau ingin menghafalkan Al-Quranul Karim, kita lihat nih teman-teman yang lagi ngaji nih. Kadangkala sebagian orang, Ustaz, anak kayaknya umurnya udah nggak mungkin. Seperti itu. Ingat, tugas manusia hanya berusaha. Adapun kesuksesan, keberhasilan itu milik Allah semata. Tatkala berhasil nggak boleh sombong seperti Qarun. Tatkala berusaha nggak boleh putus asa seperti orang-orang tadi yang kadang-kadang mengatakan anak udah tua kayaknya nggak mungkin tuh hafal Quran. Subhanallah, ada di Madinah seorang wanita umur 60 tahun. Dia baru ngaji, baru mau menghafal Al-Quranul Karim. 60 tahun, bayangin, perempuan nih. Umur 63 tahun sudah hatam dan hafal Al-Quranul Karim. Karena apa? Manjadda wajad. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Tapi sekali lagi, kadangkala kita itu sungguh-sungguhnya udah kurang, udah putus asa, ketika berhasil lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekali lagi apabila engkau ingin berhasil, bismillah, niatkan, bulatkan tekadmu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah yang berhak dipuji atas keberhasilan kita. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.